Penyertaan-Mu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidupku. Ajaib perbuatan tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Kau besar dan ajaib, Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib, Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kau besar. Holy Spirit, fall in this place as we come to worship You. Lord, we come to worship You. Lord, we come to worship You. Worship You with all my heart. I bow down to worship You as I come before Your throne. Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place as we come to worship You. Holy Spirit, Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place as we come to worship You. Holy Spirit, fall in this place. Come in this place, Holy Spirit. Holy Spirit, fall in this place. Everybody come to worship God. Holy Spirit, let Him know that you love Him. Let Him know that you care about Him. To worship You. Sing together. Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place as we come to worship You. Kami menikmati hadirat-Mu. Roh-Mu mengalir, memenuhi kami, mengurapi kami.
bahwa kami tinggal dalam kasih-Mu Tuhan kami Yesus. Dalam tinggal tenang dan percaya kami, firman-Mu iya dan amin. Dalam kehidupan kami di bumi seperti di surga, Kau memberi kami kemenangan. Kau menyertai kami dari segala perkara yang terjadi. Engkau memberi kami solusi hingga kami dibedakan. Sebab kami hidup untuk memuliakan Engkau, memberkati nama-Mu. Sepanjang hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Terpuji-puji nama-Mu. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu, sebab Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami roh hikmat, pengemalan, roh pengertian, dan penyingkapan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memasuki serial pelajaran malaikat Tuhan bagian yang terakhir. Temanya Tuhan sertaku. Nah, saudara terkasih, saya percaya bahwa dalam kehidupan ini ada banyak umat Tuhan, ada banyak manusia di muka bumi ini berusaha mencari keselamatan, berusaha mencari Sang Pencipta semesta alam, berusaha untuk mengenal dan berhubungan dengan Tuhan. Tetapi masing-masing orang pada akhir hidupnya kita bisa melihat apakah semua pencarian, apakah semua pengejaran, dan apakah semua kehidupan itu menemukan kebahagiaan. Sebab barang siapa menemukan Tuhan, kebahagiaan itu sungguh ada. Saudara terkasih, mari bersama-sama saya mau ajak saudara masuk ke cerita-cerita kitab suci, karena di dalamnya nanti ada beberapa bagian-bagian yang kita akan pelajari sama-sama. Karena ini bagian terakhir dari Tuhan sertaku. Ada banyak hal yang saya mau sampaikan, pesankan menurut apa yang Roh Kudus telah nyatakan kepada saya. Ada beberapa bagian di dalamnya adalah pewahyuan tentang sesudah pandemi, hal-hal yang Tuhan akan pesankan kepada kita supaya kita lebih mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang ini. Mari kita lihat bagian yang pertama, Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai yang ke-27. Keluaran 23 20 sampai 27. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah kau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi
dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Amin. Amin. Saudara terkasih, kitab suci berkata, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat. Malaikat yang berjalan di depanmu. Malaikat yang akan melindungi engkau di jalan. Dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah Tuhan sediakan. Ini Tuhan pesankan kepada kita di tahun 2021. Adanya pelayanan malaikat-malaikat yang diutus dari sorga. Jikalau para malaikat-malaikat sorga diutus, berarti tahun 2021 ini ada sesuatu yang sedang Tuhan izinkan terjadi, sehingga akhirnya orang-orang kudusnya dimateraikan. Orang-orang kudusnya diberi tanda pelindungan malaikat-malaikatnya. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di tahun 2021. Sebenarnya sejak tahun 2020 segala sesuatu sudah Tuhan izinkan terjadi. Maka Roh Kudus berkali-kali kembali saya mau ingatkan bahwa meja pengadilan Yesus terbuka selama masa 2020, 2021, 2022. Saudara terkasih, kitab suci juga berkata, jagalah dirimu di hadapannya. Jadi ini waktu-waktu kita mengkoreksi diri. Ini waktu-waktunya kita jangan main-main lagi dalam kehidupan. Ini waktunya serius. Ini waktunya ingat kebaikan Tuhan. Jangan mendurhaka di balik mukjizat. Jangan lupa budi di balik pertolongan Tuhan. Jangan abaikan orang-orang yang telah memiutangi kita dengan kebaikan-kebaikan. Jangan lupa. Semua ini Tuhan ajarkan dalam kehidupan. Kita diberi akal budi, kita diberi hati nurani untuk senantiasa hidup yang jadi berkat bagi banyak orang. Dengarkan perkataan malaikat yang diutus ini, saudara. Bagian pertama yang saya bisa sampaikan adalah bagaimana Tuhan bisa serta kita, bagaimana Tuhan sertaku. Yang pertama, dengarkan perkataan Tuhan, saudara terkasih. Ketaatan itu mutlak di dalam kehidupan mengikuti Tuhan. Bagi orang-orang beriman, kalau saudara tidak taat, maka saudara akan terjebak pada kehidupan agamawi, di mana kehidupan itu luarnya nampak rohani, dalamnya penuh kejahatan di hadapan Tuhan. Jangan sampai dalam kehidupan ini kita dihardik Tuhan. Luarnya putih, dalamnya penuh tulang belulang. Kemunafikan rohani yang dijalankan semasa hidup. Dan pada masanya nanti ada banyak waktu, ada banyak pengorbanan, ada banyak jerih payah. Di hadapan Tuhan justru terbakar. Kitab suci berkata sekali waktu ujian api, nah, tahun 2020 ujian api, ujian roh sudah turun. 2021 semakin besar ujiannya. Ujian api dan ujian roh ini semakin meluas. Kemarin saya dapat sebuah kiriman berita dari luar negeri, dikatakan bahwa Hong Kong tiba-tiba lockdown lagi, saudara. Yang tadinya Hong Kong sudah aman, tentrem, dan masyarakat Hong Kong sudah bisa leluasa beraktivitas, tiba-tiba kepolisian dan tentara digerakkan untuk menjagai sebuah kota yang ternyata terinfeksi cukup parah. Banyak yang terkena dan diisolasi kota itu untuk semua dites lagi. Tahun 2021 ada banyak hal tiba-tiba terjadi, saudara. Jadi hari ini kita mesti pahami bahwa kita diajar Tuhan untuk selalu berjaga-jaga, waspada, berawas-awas, dan senantiasa untuk selalu berdoa, mendengar suara Tuhan, mentaati Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri, jangan sembrono, apalagi garang dalam kehidupan. Nanti buahnya tidak baik. Khotbah bagian keempat serial pelajaran malaikat Tuhan tentang tindakan iman. Saya sudah bagikan beberapa kesaksian yang memilukan di balik apa yang disebut dengan kehidupan yang garang. Nggak guna, saudara. Ya. Semua kedagingan yang kita pamerkan, semua kepalsuan, kemunafikan yang kita sodorkan, semua orang akan puji saudara. Mungkin dunia akan puji engkau, mungkin akan banyak orang akan jadi pengikutmu. Tapi di hadapan Tuhan siapa yang tahu, saudara? Tuhan adalah hakim dalam kehidupan.
Dia hakim segala hakim. Yesus akan membentangkan masanya nanti kita akan dihakimi, saudara. Kalau yang kita semai itu semuanya kemuliaan, perkenanan Tuhan, semua yang datang dari Tuhan sendiri, kita akan menerima jubah, saudara. Kita akan menerima kepercayaan, kita akan menerima porsi kehormatan di hadapan Tuhan dan para malaikatnya dan juga orang-orang kudusnya. Tapi kalau sebaliknya, kita melakukan hal yang mendukakan roh, ya, manusia puji karena mereka tidak tahu, lewat pelayanan, lewat apa yang disebut karunia, lewat apa yang disebut dengan kepalsuan rohani, saudara, hipnotis banyak orang. Saudara mungkin dapat keuntungan, ya senang ya, ada banyak pengikut, senang ya, ada banyak orang nyanjung, saudara. Kemudian kita mulai manipulasi, kita terima harta ngengat berkarat, kita sangka itu sebenarnya bagian hidup yang penting. Tapi itu semua, saudara, Tuhan sudah berkata akan berkarat, dimakan ngengat. Ayub berkata semua itu akan ditinggalkan. Dengan keadaan telanjang datang ke dunia, akan dalam keadaan telanjang juga masuk ke rahim bumi, saudara. Semua itu sementara. Jangan saudara kejar harta sementara yang penuh kepalsuan, yang sebenarnya juga pernah disodorkan pada Tuhan Yesus ketika sesudah 40 hari 40 malam itu iblis mendatangi Yesus, minta Yesus membuat mukjizat supaya batu jadi roti, supaya semua pengabdian pada sorga itu digantikan kebutuhan, supaya pelayanan hamba-hamba Allah, pelayanan pengabdian kepada Yesus, supaya pemberitaan Injil ini kita ganti dengan mamon, ganti dengan kebutuhan kita. Senang lo punya mobil mewah, senang lo punya rumah yang banyak, senang lo punya deposito yang banyak, senang lo terima persembahan, titipi persepuluhan yang banyak, persembahan khusus. Itu palsu, saudara terkasih. Itu menjerat hidupmu hingga engkau tanpa sadar sedang dipisahkan dari sorga, saudara. Engkau tidak sadar bahwa engkau sedang ditarik masuk kepada jurang api lautan neraka itu, saudara. Itu kepalsuan. Dan Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti, saudara. Bukan roti saja, manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapa surgawi. Dari semua perkataan Tuhan Yesuslah hari ini kita harus hidup. Kita harus memurnikan hidup kita lagi. Hati kita ditahirkan, disucikan, dimurnikan lagi di hadapan Bapa dan manusia. Semua motivasi ini isinya hanya satu: hidup takut akan Tuhan, hidup untuk menyenangkan Tuhan, hidup untuk melakukan amanat agung Yesus sampai akhir kehidupan. Lihat, iblis tak puas ketika secara mamon, secara keuangan tidak sanggup. Oh ya, ini tidak mempan. Dibawanya masuk ke atas hubungan bait Allah. Ini lebih berat. Kenapa? Ini kesombongan rohani. Ini yang disebut dengan banyak pengetahuan. Kalau saudara tidak diimbangi dengan kerendahan hati, nanti malah jadi gede kepala, sombong rohani, yang pada akhirnya makin banyak tahu, makin jadi sombong, makin banyak tahu, bukan jadi berkat, malah banyak nyandung orang. Sudah berapa banyak sih, saudara, contoh-contoh yang perlu kita harus terima dan lihat lagi, hal-hal yang memilukan hati Tuhan yang terus dibuka, dibentangkan. Ada orang pelayanannya sekali terima persembahan hanya untuk konseling keluarga, untuk mengajarkan tentang berkeluarga. Sekali terima persembahan nilainya 2 digit. Tapi siapa sangka di balik pelayanan ini merusak anak-anak muda, anak-anak yang masih di bawah umur, terjadi pelecehan dan percabulan, saudara. Yang luar biasa, apa fungsi seorang istri hari ini yang sebenarnya juga pada dimensi dan pelayanan yang sama? Apakah dengan mendukung suami berbuat bejat secara tersembunyi engkau dibenarkan sebagai seorang wanita Allah? Tidak. Satu rumpunmu akan ditagih Tuhan dengan penghakiman yang sesuai kepercayaan yang saudara terima di hadapan Tuhan. Ada seorang hamba, terjadi satu kasus dari satu kota, tinggalkan pelayanan di kota itu, pindah kota lain, ganti nama, tambah nama baru, tambah nama rohani. Apakah mengganti nama rohani itu solusi dan itu sangat alkitabiah sehingga kita berlomba-lomba mau ganti nama rohani? Apakah tidak lebih penting memperbaiki
karakter manusia lama kita, tabiat kita yang buruk itu untuk diperbaharui daripada apalah artinya sebuah nama di muka bumi ini, saudara. Hanya nama Yesus, saudara. Kalau saudara nanti buka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, saudara akan menemukan satu-satunya nama di muka bumi ini, nama Yesus. Di luar nama itu tidak bermanfaat, saudara. Nama kita jadi berharga, nama kita jadi kenangan indah buat anak cucu. Oleh karena apa? Nama kita disandingkan dengan nama Yesus, nama kita sembunyi di balik kebesaran nama Yesus. Maka Yohanes Pembaptis berkata, aku akan makin kecil, aku makin menciut, aku makin gak ada apa-apanya, dan Yesus makin besar. Yesus makin dimuliakan lewat hidupku, dan hidupku sepenuhnya hanya untuk Yesus. Itu kebenaran yang dipesankan Tuhan, saudara. Dan kemudian setelah waktunya tiba, kitab suci berkata, upah dosa maut, dan dosa itu pada waktunya matang berbuah. Nah ini saudara, ganti nama apa artinya? Pada akhirnya jadi kasus, kemudian disoroti media massa. Loh, ini pelayan Tuhan kok kayak gini kelakuannya, bejat. Ada banyak lagi anak-anak Tuhan yang tidak dewasa rohani, tersandung, kecewa, mulai mempertanyakan, benar enggak kebenaran dalam kekristenan ini? Bagaimana mungkin banyak kepalsuan? Tuhan sudah pesankan di akhir zaman banyak nabi-nabi palsu. Mereka yang menyebut dirinya nabi, yang jago buat mukjizat, yang jago-jagonya bernubuat, yang jago lah saudara, serba jago lah saudara ya. Mungkin cocok dikasih label ayam jago saudara ya. Kukuruyuk ya, cocoknya begitulah generasinya. Kalau tidak diimbangi dengan karakter Yesus, tidak diimbangi dengan roh takut akan Tuhan dalam pelayanan, dalam hidup, dalam keluarganya, hanya masalah waktu saudara, akan dituai setan. Karena di bait Allah itu, saat Yesus dibawa naik di atas hubungan bait Allah itu, Yesus itu dibawa loh saudara, bukan jalan sendiri. Jadi harus saudara pahami dalam kekristenan ini, penyesatan itu bukan kadang-kadang secara lahiriah, tetapi terjadi pergantian Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan digantikan kemuliaan dumas, dunia nafsu manusia dan setan-setan, itu sebenarnya pelayanan sudah tersesat. Tapi Pak Pendeta, kalau tersesat kok mukjizat masih terjadi? Masih terjadi. Kitab suci berkata, setan mengadakan mukjizat-mukjizat yang hampir sama dengan mukjizat-mukjizat dari Tuhan. Jadi penyesatan itu masih bisa orang-orang yang tersesat itu buat mukjizat, saudara. Karena itu saya selalu anjurkan, nasihatkan untuk kita cari bobot bibit bebet di dalam penginjilan, di dalam kekristenan ini, saudara. Seluruh keberadaan hidup manusia itu tidak luput dari kelemahan. Kebenarannya seperti kain kirmisi, kotor, ya. Kain yang cemar. Jadi tidak ada seorang pun yang sebenarnya layak untuk gagah-gagahan dalam kekristenan ini. Justru semakin kenal Tuhan, semakin banyak pengetahuan tentang Injilnya, kita harus semakin rendah hati, saudara. Kenapa? Karena Yesusnya yang harus diangkat tinggi, yang harus disanjung dan dimuliakan, saudara. Bukan kita. Kita ini debu tanah yang ditiup ruah Elohim itu, saudara. Rohnya itu yang menghidupkan kita. Jadi kita harus taat mendengar suara Tuhan, saudara. Suara-suara asing di balik godaan setan, kesombongan rohani, persaingan rohani, kesempatan untuk ngerok di balik kepalsuan rohani, kesempatan menipu umat Tuhan yang lemah hati nuraninya, yang sedang terpuruk keadaannya. Mereka yang cari Tuhan, cari petunjuk Tuhan, jangan cari keuntungan di balik semua itu. Ini Tuhan ingin saya sampaikan, pesan ini penting. Karena nanti kalau sudah berdiri di tata penghakiman Yesus, semua sudah terlambat. Atau saat saudara selesai kehidupan, nggak ada guna lagi mendengar suara, karena harus bertanggung jawab sesudah kita mati nanti. Selagi kita hiduplah, kita saling memperingatkan, karena teguran nyata itu lebih berharga daripada kasih yang tersembunyi, saudara. Jadi bagian pertama dari Tuhan sertaku ini mendengarkan suara Tuhan.
Saudara masih ingat? 2020, 2021, 2022. Di tahun 2022, di pesan akhir tahun kemarin, bahwa akan ada anak-anak kecil keluar lagi dalam keadaan gegap gempita, ceria bermain-main. Berarti pertanda akhir masa pandemi, bahwa seluruh dunia akan Tuhan pulihkan. Tapi ada satu passwordnya, anak-anak Tuhan mesti berbalik kepada Tuhan. Seluruh dunia harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Seluruh dunia harus menyatakan bahwa hidup ini ada Tuhan Sang Pencipta semesta alam yang berdaulat dalam kehidupan. Dua-dua ini saya ingin juga sampaikan sebuah pewahyuan lewat mimpi lanjutan. Kalau saudara sudah dengar yang dipublish di Desember 27 tahun 2020 tentang dua mimpi yang bergandengan yang Tuhan pesankan kepada saya, yaitu pertama tentang mimpi tahun 1998, masa krisis moneter yang melanda Indonesia dan beberapa bangsa. Saat itu tidak menyeluruh seluruh dunia, tapi bangsa bangsial yang terkena krisis ini setengah mati melewatinya, saudara. Bahkan kita sempat mengalami goncangan atas bangsa kita, terjadi chaos. Dan saat itu kita tahulah semua apa yang terjadi. Penjarahan, huru-hara, harga barang melompat, harga emas melompat, mata uang asing meninggalkan mata uang kita naik melonjak tinggi. Tuhan pesankan pada dimensi yang berbeda akan terjadi di tahun 2021. Tetapi juga mimpi yang kedua, saya melihat gunung yang mengeluarkan asap dengan api dan asap yang tebal, dan saya sebutnya letusan gunung berapi lah, saudara ya. Kalau bahasa ilmiahnya erupsi sebangsanya. Tetapi di balik mimpi itu sebenarnya mimpi yang Tuhan pesankan banyaknya bencana-bencana alam di tahun 2021, saudara. Dan ini terjadi sampai hari ini. Baru kemarin Manado banjir lagi, dan beberapa kota lagi mulai menunjukkan gejala bencana alam lagi atas bangsa kita. Mau sampai kapan anak-anak Tuhan tertidur pesan roh? Mau sampai kapan kita kalau mau bangun tuh sudah ada bencana baru kita bangun, baru sadar, oh cari Tuhan ya, sudah kena penyakit, udah kena bencana alam, sudah mengalami kemerosotan, keluarga hancur, bangkrut, baru oh cari Tuhan, cari Tuhan. Saudara, mau sampai kapan hidup seperti itu? Apa nggak sebaiknya seperti kita setiap hari, sehari makan paling sedikit 3 kali. Tahun 2021 Tuhan pesankan sehari 3 kali menghadap di hadirat Tuhan. Tuhan tidak minta waktu yang lama. Tuhan hanya mau saudara datang menghadap saudara. Bawa hatimu, bawa kerinduanmu, bawa mazmur, bawa untayan doamu, bawa kerinduan cintamu kepada Yesus itu sehari 3 kali. Lakukan kapanpun, roh gerakkan sehari 3 kali. Saudara duduk bersila, atau saudara masuk kamar tersembunyi, atau kalau waktu-waktumu tersita begitu banyak sibuknya, masuk toilet sebentar kan bisa, saudara. Tuhan kita Tuhan yang omnipresent, Dia hadir di mana-mana. Dia melihat hati, saudara. Dia tahu seberapa bersih, suci dan tahir dan kudusnya hati kita. Karena itulah kunci untuk melihat Tuhan dalam kehidupan ini. Itu Tuhan pesankan. Karena itu saudara, lanjutan 2 mimpi itu datang minggu ini di hidup saya. Saya bermimpi masuk lagi dalam keadaan seperti tahun 1998 itu, saudara. Tapi sudah ada anak gadis saya yang besar, Rehwel, saudara, dalam mimpi itu. Nampak saya ada di sebuah showroom mobil dan membeli mobil, saudara. Rehwel itu membeli mobil, tapi saya yang bertransaksi di baliknya. Dan tiba-tiba dikatakan ada potongan diskon sekitar 38 juta dalam mimpi itu. Lalu saya berkata, oh ini semuanya. Lalu tiba-tiba saya lihat di balik transaksi itu ada orang-orang yang pernah sekantor dengan saya di masa tahun 1998 menyelipkan diskon, simpenan diskon sekitar 9,8 juta. Lalu saya berkata, jangan ya, ini kembalikan ke Rehwel anak saya, semua diskonnya serahkan pada Rehwel, karena dia yang punya hak. Jangan curi semua hal seperti ini. Lalu dalam mimpi itu tiba-tiba ada teman-teman yang muncul, teman dari head administration
ya, teman-teman yang muncul dan melihat saya dan berkata, Pak Johan pesan mobil, iya nih transaksi punya anak. Lalu tiba-tiba saya menemukan dalam mimpi itu koin emas, saudara. Besarnya kira-kira sebesar mata uang 100 rupiah yang model dulu, saudara pernah lihat ya, mata uang logam 100 rupiahnya Indonesia sebesar itu, setebal itu, dan saya pegang cukup berat, saudara. Terus saya pungut, kemudian tiba-tiba teman-teman yang tadi bertemu saya dalam masa tahun 1998 itu ikut mungut, tapi sebagian besar nggak dapat. Jadi saya ambil, tiba-tiba ada yang pegang finance, wah ngambil merebut. Saya ngambil cukup banyak, kira-kira 40% dari semua mata uang emas itu, saudara. Koin emas itu saya dapat 40%, 60%-nya diambil sama yang pegang finance itu. Dan ada koin-koin kecil yang saya lihat, kasihannya teman-teman tuh nggak dapat. Saya bilang, ambil aja nih, ambil cepet ini, saya tunjuk mereka ambil. Jadi saya tunjuk mereka ambil, saudara. Lalu dalam mimpi itu, koin itu saya bisa tukar dengan kain, saudara. Tepatnya seperti kain sutra. Jadi saya change, saya tidak ambil jadi uang rupiah. Dalam mimpi itu saya berkata, jadikan seluruhnya kain. Ya, saudara bisa bayangin, koin emas yang 40% itu banyak, itu tiba-tiba jadi kain sutra. Ya, bisa buka toko, saudara ya. Banyak sekali dapatnya, dan saya terjaga, saudara. Ini mimpi, kalau kita sekilas dengar ini mimpi biasa, tapi ini lanjutan pesan roh. Karena itu dalam mimpi pun Tuhan berfirman, dalam mimpi pun Tuhan berbicara. Bahkan kitab suci berkata, lewat penglihatan dan mimpi itu sebenarnya orang-orang yang dikaruniakan seperti nabi-nabi Tuhan bisa ngerti bahasanya Tuhan, saudara. Karena ada karunia menafsirkan mimpi dari perjanjian lama dan sampai hari ini masih dipakai, saudara. Kenapa? Karena Yusuf, suami dari Bunda Maria, Papa Yesus, juga ketemu malaikat lewat mimpi. Jadi saudara harus pahami mimpi itu, harus saudara pahami bagaimana tanda-tanda mimpi yang dari Tuhan. Lalu Tuhan bicara sama saya dalam beberapa hari belakangan ini. Tuhan bertanya jawab sama saya dan berkata, nak, semasa krisis 98 engkau bersekolah berapa kali? Saya berkata, 2, Tuhan. Sekolah apa? Sekolah yang saya selesaikan adalah pelayanan misi Betani, kemudian The School of Acts. 2 ini sudah ada di dalam buku Dalam Yang Kasih Yesus dan di Invisible, kalau saudara tahu cerita lengkapnya. Dan saya nggak mungkin khotbahkan karena akan panjang kalau menyangkut ke sana, karena menyangkut lagi kehidupan yang lalu dan akan panjang. Dan ada juga di dalam CD MP3 khotbah-khotbahnya. Kalau saudara mau dengar lengkap, pesan ke Bu Angel dan tim Harvest Miracle. Dalam khotbah-khotbah itu juga ada cerita-cerita lengkapnya, saudara. Jadi saya ambil ringkasannya aja. Sekolahnya 2 kali, Tuhan. Lalu Tuhan tanya saya lagi, kapan bundamu meninggal? Tanggal 22, Tuhan. Ada 2 lagi, saudara ya. Waktu perjalanan dari rumah duka ke tempat pemakaman San Diego Hills, berapa ambulan yang mengawal? Saya berkata, 2, Tuhan. Ini kan nggak lazim ya, orang meninggal ambulannya 2, saudara. Padahal peti jenazahnya cuma 1. Ini nggak lazim, tapi itu Tuhan atur semuanya. Lalu Tuhan bertanya lagi, berapa kali hujan tercurah? Saya berkata, 2, Tuhan. 1, waktu perjalanan itu gerimis-gerimis, lalu berhenti saat penguburan dan acara ibadah penguburan selesai. Hujan besar turun, bahkan San Diego Hills sempat airnya selutut dan ada banyak tamu dari bisa pulang, termasuk keluarga dari mama saya. Itu akhirnya semuanya ikut makan jamuan siang ya, silaturahmi keluarga saat itu. Wah, 2 kali. Lalu Tuhan tanya lagi, berapa orang yang meninggal yang engkau sayangi? Saya bilang 2, istri, mama. 2 lagi, saudara.
serba 2. Lalu Tuhan berkata, berapa lama jaraknya sudah nak? Saya berkata, sekitar 22 tahun 98 ke hari ini. 22 ya. Ada 222. Lalu Tuhan bertanya sama saya, berapa banyak mobil yang aku gantikan mobil rongsokanmu? Saya berkata, 2 Tuhan. Lalu Tuhan berkata, berapa sekolah hari ini aku perintahkan engkau jalani? Saya berkata, 2 Tuhan. Jadi 2 semua ya. Ini bisa disebut ganda, ini bisa disebut porsi kemuliaan besar, blessing ganda. Ini bisa disebut 2 kali kejadian yang terulang lagi. Tuhan bertanya, kamarmu, kalau saudara pernah ke rumah kontrakan mama saya di tahun 98, kamar saya itu kecil, saudara, ya, kira-kira ukuran 1 bed 120, terus masih ada sisa sekitar 1 ubin 60 cm pas buat saya duduk bersila. Nah, dalam buku Dalamnya Kasih Yesus saya suka cerita setiap kali saya sujud, duduk ngadep Tuhan, ponakan kecil saya, anak dari adik perempuan saya itu masih kecil, datang duduk ke saya, liatin saya. Saya suka tumpang tangan melepaskan berkat. Kemana anak gadis kecil ponakan saya ini hari ini ada di Australia? Jadi ternyata orang yang duduk aja di bawah hadirat Tuhan, Tuhan memberkatinya sampai bangsa-bangsa, saudara. Ini keajaiban. Lalu Tuhan berkata, bagaimana kamarmu? Kamar saya ukurannya persis besarnya seukuran kontrakan rumah mama saya zaman 98. 22 tahun ini Tuhan melipat gandakan porsi yang tidak terbendung, dan saya hampir tidak kuat menahan hati ketika Tuhan bertanya jawab seperti itu. Nah, saudara, saya ingin saudara pahami satu hal. Tahun 2020, 2021, 2022 adalah tahun pendidikan roh, tahun persiapan Tuhan, tahun kemuliaan, tahun orang-orang kudus diperlengkapi. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, Tuhan marah ke beberapa umat Tuhan, ke beberapa orang-orang kudus Tuhan, ke gereja-gereja Tuhan, bahwa mereka menganggap dirinya kaya, tapi sebenarnya mereka miskin dan telanjang, ya. Belilah daripadaku jubah, saudara. Jubah itu datangnya lewat kain-kain sutra tadi. Jadi Tuhan pesankan kepada saya untuk mempersiapkan diri selepas pandemi ini. Tuhan ingin mempercayakan pelayanan yang mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk punya jubah, saudara, untuk punya persiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terus Pak Johan, apa yang Pak Johan inginkan? Saya nggak pernah inginkan apapun di hidup saya. Kalau saudara tanya keinginan terbesar Pak Johan hari ini apa? Saya pengen pulang surga. Jujur, sejujur-jujurnya, di pusara kuburan istri saya berkata ini kebenaran. Kerinduan terbesar hidup seorang Pak Johan hari ini adalah ingin pulang surga. Seperti Paulus berkata, aku ingin segera pulang, saudara. Ingin ketemu, supaya nggak bayang-bayang dan samar-samar lagi. Ingin ketemu muka dengan Yesus Kristus Tuhan yang aku sembah, yang aku layani. Ini juga saya rasakan. Maka dalam hidup saya berkata, sampai kapan? Ternyata Tuhan beri saya kesempatan untuk hidup ini jadi berkat bagi banyak orang, supaya pemberitaan Injil yang murni, pekabaran suara Tuhan yang murni ini diperdengarkan, dan semua orang harus memfilternya, mengujinya, dan bisa juga menjadikannya sebagai sebuah parameter melihat bagaimanakah Roh mengkoreksi kita, mengkoreksi iman kita, mengkoreksi sudut pandang kita, mengkoreksi akan cara kita hidup berkeluarga, cara kita hidup mengenal Tuhan, cara kita dalam kekristenan ini, bagaimanakah seharusnya hidup menurut perkenanan Tuhan, saudaraku. Lalu Tuhan bicara sama saya untuk saya juga menulis buku ketiga. Lalu Tuhan berkata, sesungguhnya selepas pandemi ini, aku menyediakan tempat. Saya ini udah nyari keliling-keliling tempat sekian lama dalam pemberitaan Injil ini untuk punya tempat berteduh. Artinya gini, saya pengen punya sebuah ruangan, pengen sebuah tempat di mana saya bisa
menyampaikan, mengimpartasikan apa yang Tuhan titipi di saya, saudara, untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan. Jadi saya perlu sebuah gedung. Saya bicara apa adanya sama Tuhan. Saya butuh sebuah gedung. Jangan lagi seperti dulu-dulu, seperti banyak anak-anak Tuhan pada akhirnya mereka yang khawatirin saya, bukan saya yang khawatir lagi, saudara. Karena saya tidak takut pada hal-hal yang disebut kematian, karena saya rindu pulang surga. Bagi saya meninggal dunia itu nggak menakutkan. Kenapa? Bagi saya itu menyenangkan, karena segera pulang surga. Tapi Tuhan berkata, engkau masih diperlukan di dalam pekabaran Injil ini. Tugasmu di muka bumi ini masih ada. Sampai akhirnya 2 mobil baru itu pun sebenarnya semua itu Tuhan sendiri yang ngatur lewat bendahara-bendahara surga, kaum ningratnya, saudara. Lalu bagian gedung ini saya yang berkata sama Tuhan, beri sebuah gedung. Tidak kontrak lagi, tidak mikirin lagi diganggu sana diganggu sini, tapi sebuah gedung di mana seperti orang-orang bijak tempo dulu yang ribuan tahun yang lalu bisa duduk menyampaikan pesan Tuhan, bertanya jawab tentang Injil, dan Tuhan bisa mengajarkan kasih-Nya, mengajarkan cara berkeluarga, cara hidup takut akan Tuhan, dan karunia-karunia itu dipertanggungjawabkan dalam pelayanan. Tidak lagi terjadi kepalsuan-kepalsuan, dan seluruh murid-murid disadarkan bahwa hidup ini teramat berharga untuk mencuri kemuliaan. Hidup ini teramat berharga untuk disia-siakan. Ini hati yang Tuhan taruh dan Tuhan ingin saya sampaikan, bahwa 2020, 2021, 2022 adalah saatnya kita semua merendahkan diri, banyak mencari wajah Tuhan, sekolah roh lagi, saudara. Seperti apa Tuhan tempatkan saudara-saudara akan disekolahkan kalau saudara orang-orang yang memang punya bagian dalam rencana Tuhan yang besar ini. Tahun 98 itu bobot tubuh saya kira-kira 93 kilo. Besar ya. Sekarang ini 70 kilo, saudara ya. Dan tahun 98 semasa sekolah itu roh menguras semua bobot tubuh saya dalam sekejap, tinggal 45 kilo. Jadi turun 100%, turun setengah bobot tubuhnya, saudara ya. Dan saya percaya hari-hari ini waktunya kita mendengar suara Tuhan. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan berharga yang Tuhan masih percayakan kepada kita, saudara. Ini waktu-waktu yang Tuhan menyatakan bahwa hidup teramat singkat, hidup teramat berharga untuk disia-siakan. Dan buat apa terlalu banyak hidup untuk tidur, malas-malesan, hidup yang tidak pernah jadi saksi, tidak pernah peduli amanat agung Kristus. Buat apa hidup pada akhirnya hanya untuk membinasakan hidup dan keluarga semasa hidup dan semasa mati nanti. Ini waktunya kita capai perkenanan, kita mendengar suara Tuhan, hidup di dalam jalan-jalan Tuhan lagi, saudara. Mari kita lihat bagian yang kedua. Yosua 6 ayat 1 sampai yang ke-20. Yosua 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Demikian Tuhan berfirman, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu,
maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan menutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka ke-6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin. Amin. Bagian yang kedua, Tuhan sertamu. Mukjizat dan hal mustahil pasti terjadi, saudara.
Tetapi mukjizat dan hal mustahil yang kita alami dari Tuhan ini harus memakai caranya Tuhan. Seringkali dalam kekristenan ini kita terima janji-janji Tuhan, kita tidak sabar. Kita paksakan untuk menggenapi semua janji-janji Tuhan dengan cara, dengan kekuatan kita, hingga yang terjadi adalah penyimpangan. Kita bicara ke banyak orang seakan-akan kita terima mukjizat, seakan-akan wah hal mustahil terjadi dalam hidup kita. Tapi sebenarnya semua itu manipulasi, semua itu rekayasa, itu dari kekuatan manusia, tidak murni dari Tuhan sendiri. Janjinya benar dari Tuhan, tetapi penggenapannya kepalsuan. Ini yang sering kali terjadi. Ada orang bercerita, wah aku Tuhan berkati rumah lo. Setelah diperiksa yang ngasih rumahnya papanya sendiri, saudara. Ada orang yang berkata, wah Tuhan itu gantikan lo. Dan yang digantikan itu diskenariokan, saudara. Bukan murni Tuhan punya, tetapi simsalabim punya, ya. Jadi ada yang bermain skenario, tiba-tiba yang terima nggak tahu dan merasa mukjizat. Padahal itu isinya adalah itu permainan manusia, siasat-siasat rohani, dan itu propaganda supaya semua orang, wah itu mukjizat ya. Ya sudahlah saudara ya, itu tuh jahat di mata Tuhan yang begitu-begitu. Itu kepalsuan. Maka ketika keluarga De Johan, saya suka panggil keluarga kami ini De Johan. Kenapa? Karena memang nama Johan tuh depannya ada D-nya, saudara. Kalau dibaca tuh De Johan. Jadi keluarga saya itu suka dipanggil De Johan tuh karena memang De Johan, saudara ya. Daripada dipanggil De Johan, saya terus jadi adik, saudara. Ya. De Johan lebih sedikit membumi lah, saudara ya. Kami terima mukjizat, ini memang mukjizat yang bisa diuji, berkualitas, dan itu tersembunyi untuk kemuliaan Tuhan. Karena semua yang ambil bagian dalam kemuliaan ini, mereka nggak cari nama, mereka nggak mau disoroti, mereka nggak mau dipublish, saudara. Ini yang luar biasa. Maka saudara, saya percaya kalau kita pahami kisah dari perjalanan Yosua bersama bangsa Israel ketika menghancurkan tembok Yeriko, kita akan belajar bagaimana menaklukkan diri kita dalam penguasaan diri, hidup dalam ketenangan, hidup melepaskan semua yang kita sibuk, yang kita pengen, yang kita mau, kita atur, kita paksakan itu, saudara. Kita mulai rontokkan diri kita dan mulai melepaskan kedagingan, keakuan, kesombongan, keras kepalanya, ya. Kalau diomongin sedikit, tersinggung, itu mesti dilepaskan. Meraih roh Tuhan, kelembutan, mulai menyerahkan Tuhan berdaulat dalam hidup kita, mengizinkan Tuhan yang mengatur hidup kita, langkah kita, bahkan jawaban-jawaban doa buat hidup kita, kita serahkan Tuhan yang ngatur semuanya, saudara. Nah, saudara, perhatikan, para ilmuwan menemukan reruntuhan tembok Yeriko itu ternyata dibangunnya 2 lapis. Jadi tembok Yeriko itu ada lapisan depan tembok, ada lapisan luar tembok. Para ilmuwan yang menemukan itu melihat tembok yang bagian dalam itu kira-kira tebalnya 3,6 meter. Jadi kalau 3,6 meter itu untuk ngebayanginnya, nah tangan saya ini kalau saya bentangkan kira-kira 1,5 meter. Jadi 2 kali bentangan tangan saya ini itu adalah tebalnya tembok Yeriko bagian dalam ya, saudara ya. Bagian dalamnya setebal itu. Kemudian tingginya kira-kira bagian dalam itu 9 meter. 9 meter tuh saya ini kira-kira 1,6869 ya. Berapa kali Pak Johan disusun lah, saudara ya. Jadi kalau saya angkat tangan, saudara mau megang tangan saya aja susah ya, kira-kira 2 meter ya. Itu harus 4,5 kali lagi tingginya. Itu bagian dalam. Bagian depannya itu ya hanya separuh dari bagian dalamnya. Jadi secara manusia, secara logika manusia, nggak mungkin saudara tembok Yeriko runtuh. Mustahil secara manusia dan tidak masuk akal dalam hitungan apapun. Karena itu di dalam mengikuti Tuhan ini kita mesti pakai iman. Kalau saudara terus hitung logikamu, akademismu, saudara hitung rangkai-rangkai, akhirnya semua kitab suci kayak dongeng, ya. Dan gak akan pernah saudara alami karena saudara keburu mereject kebenaran dalam firman,
tanpa mengikut sertakan rohnya, tanpa menempatkan iman saudara, iman yang berserah. Karena iman itu adalah dasar, ya. Kalau nggak punya dasar, ya nggak mungkin bisa bangun apapun dalam kekristenan ini. Dan kalau saudara tidak punya dasar, tidak membangun, tidak mungkin bisa membuktikan bahwa Tuhan itu nyata di hidup ini. Nah, kalau keluarga The Johan itu semuanya diberi Tuhan kesempatan, ya bisa dibuka dan diakses, terbuka apa adanya. Handphone saya sendiri di rumah. Kenapa saya bertahan 9 tahun lebih ini hidup selibat? Karena anak saya, Bu Angel, orang-orang dekat semua bisa buka handphone saya, jadi nggak ada rahasia, saudara ya. Dan ini nomor hanya orang tertentu yang punya, dan saya hampir nggak pernah bertelepon-telepon sama siapapun, saudara. Karena bagi saya lebih baik banyak waktu untuk baca firman, renungin firman, melakukan hal-hal bermanfaat, banyak waktu untuk masuk mesbah doa. Kalaupun ada interaksi itu sudah diatur Tuhan lewat jalur tim Fathers Miracle, mendoakan orang, mengunjungi orang, jadwal pelayanan, khotbah ke berbagai kota, pulau, dan bangsa-bangsa yang ada, semua sudah Tuhan atur. Jadi saya percaya hidup ini harus dalam pengaturan Tuhan, caranya Tuhan, dan kita benar-benar hidup sebagai hamba yang sudah ditata dalam tatanan sorga, saudara. Nggak mungkin kan kalau saudara jadi penerima tamu di depan, wah capek nerima tamu, berdiri terus, enakan di belakang jadi koki, pergi masak makan banyak, saudara nyebrang ke belakang. Saudara nggak tolong itu yang namanya tatanan dalam kehidupan. Saudara malah ngerecokin karena langka sekali, lebat ya, kuali jatuh. Saudara ngelangkah 2 kali, par, makanan tumpah. Saudara datang 3 kali, kompor meledak. Kalau kita tidak masuk tatanan Tuhan, kalau kita tidak masuk di dalam apa yang Tuhan sudah taruh tempatnya kita, bagiannya kita, ya, saudara tidak masuk jawatannya, saudara tidak masuk fungsionalnya Tuhan, tidak sesuai dengan panggilannya, saudara ini kan jadi sandungan di mana-mana. Itu persoalan utamanya hari ini di dalam kekristenan ini. Jadi kalau saudara melihat di dalam perlombaan semasa pandemi ini, medsos dipakai dan semua orang berlomba-lomba ingin menyampaikan nubuatan itu, makin cepat lagi, makin lama makin banyak lagi akan suara-suara buat-buat, saudara. Kenapa? Semua hendak mengejar popularitas, dan semua itu harus diuji lagi, beneran dari Tuhan ataukah dari roh-roh ramal, ya. Karena dalam kekristenan kita sangat tidak bisa terima roh-roh ramal, ya. Kita lebih menerima Roh Kudus yang disebut dengan nubuatan roh, ya. Karena semua dari Tuhan itu merupakan peringatan, pesan supaya umat mencari wajah Tuhan, supaya jemaat berbalik kepada Tuhan, supaya semua orang memperbaiki tingkah lakunya yang jahat, siap sedia menghadapi segala perkara yang akan terjadi bersama keluarganya. Mesbah doa di hadapan Tuhan itu bernyala-nyala. Ada maksud-maksud Tuhan seperti itu. Maka kita bisa belajar dalam kehidupan ini ada angka 13, ya. Bangsa Israel dipesankan untuk mengelilingi 7 hari tembok Jericho itu. 1 hari 1 kali. Selama 6 hari ada 6 kali. Kemudian hari yang ke-7 itu 7 kali. Jadi totalnya 13. Nah, angka 13 ini ada dalam kitab suci sejak zaman Joshua. Ada banyak dalam kehidupan hari-hari ini orang takut dengan angka 13. Karena angka 13 itu dianggap angka sial dalam kehidupan. Saudara datang ke Live Hotel, ke Live Mall, 13 itu nggak ada. Bahkan rumah yang nomor 13 di skip jadi 12. Ya. Jadi takut dengan angka 13. Saya tanya saudara, saudara di pihak orang yang tidak ada Tuhan, ataukah saudara di pihak yang disertai Tuhan? Kalau disertai Tuhan, 13 itu mukjizat, hal mustahil. Itu kemuliaan di baliknya. Jadi orang-orang yang disertai Tuhan senang lihat angka berapapun. 13 enggak terkecuali bagi mereka. Kalau dari Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau tidak disertai Tuhan, tidak ada Tuhan, ya 13 itu celaka. Kenapa? Tembok yang setebal itu, saudara, tembok 3 meter lebih itu, dengan tinggi 9 meter itu, bukan tembok dalam, tembok luarnya, semuanya roboh seketika, saudara, ya. 2 kali lipat kerobohannya kalau tidak disertai Tuhan. Jadi 2 kali kehancurannya. Ngeri, saudara, ngeri. Jadi kita hari ini harus paham bahwa hidup ini harus memilih. Dan saudara harus belajar menempatkan hidup ada di pihak Tuhan.
dalam kehidupan ini juga ilmu-ilmu yang datang dari ramalan manusia tentang air, udara, ya. Oh, ini tusuk sate, saudara. Kalau itu peramal masih makan sate, sebaiknya jangan pernah meramal soal tusuk sate, karena ketusuk sate lebih sakit dan berdarah dan bisa mati. Tapi kalau punya rumah ditusuk sate, saya beritahu saudara, kalau saudara disertai Tuhan, karena peramal berkata kalau ada Tuhan hidupmu, justru yang tinggal di tempat tusuk sate itu akan kaya raya melimpah. Ini sampai hari ini ternyata kata disertai Tuhan itu memang luar biasa, saudara. Ya, meskipun dalam bahasa berbeda mereka berkata kalau kuat, ya, mana ada kekuatan kalau tidak ada Tuhan, saudara. Manusia nggak punya kekuatan, saudara. Ditusuk jarum satu aja bengkak, saudara, ya. Ditusuk duri, dititipin duri berapa senti aja bengkaknya kemana-mana, saudara, ya. Kalau saudara disentil businya sedikit berdarah aja, bengkak. Ngomong sedikit pingsan semua orang baunya, saudara, ya. Manusia nggak ada apa-apanya. Hanya Sang Pencipta semesta alam yang telah mencurahkan kasih karunia-Nya supaya kita punya panutan, model, punya yang tersulung dari semua yang sulung, yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus itu yang kita pegang dalam hidup ini. Saya percaya semua itu. Jadi orang Kristen kalau masih setengah hati ikut Tuhan, masih akan percaya dengan ketakutan-ketakutan yang dibalik ramal-ramal, ilmu-ilmu yang berkata ini sial ini itu orang tidak punya Tuhan. Tuhannya nggak besar dan tidak utuh dalam hidupnya. Tapi orang yang punya Tuhan, hidupnya utuh, dia dibimbing firman, dia dibimbing roh, dia punya mentor-mentor rohani yang berkualitas, teruji, terbukti dalam kehidupan. 2 hari yang lalu, muka seorang dokter muda S2 yang saya pernah bimbing, yang pernah sembuh sekeluarga dari COVID, yang hari ini sudah selesai S2, sesuai yang Tuhan pesankan saya bimbing, sesuai permintaan orang tuanya di depan Tuhan saya bimbing, lalu saya beritahukan ini masa cuti dan nanti persiapan menjelang masanya selepas tahun akan ini. Tiba-tiba 2 hari yang lalu muka dokter muda ini datang dalam batin saya. Lalu saya bilang Bu Angel dan anak-anak, ini kenapa dokter ini mukanya ada? Dan saya ambil waktu untuk sampaikan kepada Tuhan. Tiba-tiba kemarin dia kirim kabar, dia sudah dapat tempat praktek, tetapi masih membidik satu tempat praktek lagi yang dia inginkan. Dia berkata, Om, aku pengen situ, Om, bawa dia depan Tuhan, dukung aku, Om, doaku masuk. Dia pengen punya tempat yang Tuhan pilih dan yang diingini hatinya. Jadi dokter muda ini sesuai pesan Tuhan, sesuai bimbingan yang saya arahkan ke keluarganya dalam hidupnya, segera akan bekerja dan akan masuki kegenapan janji-janji Tuhan, hidup dalam kelimpahan, dan nanti sesuai pesan Tuhan, masa-masa sulitnya, masa-masa kesusahannya itu terabaikan karena kelimpahannya akan datang. Saudara, pendidikan tersusah dalam kekristenan ini bukan lagi sulit, lagi miskin, lagi terpuruk, justru kalau lagi diberkati Tuhan. Sedikit orang bisa lolos ketika diberkati. Maka kadang-kadang dalam kekristenan ini Tuhan mengambil orang-orang yang dari dunia ini yang udah mateng, sudah nggak peduli dengan kekayaan, tiba-tiba diambil Tuhan. Orang-orang begini akan lebih cepat dipakainya. Kenapa? Karena pendidikan mamonnya mereka sudah lewati lewat proses dunia. Sementara yang rohani, saudara, baru jalan 1-2 langkah dengan karunia, dengan keajaiban. Kena mamon sedikit jatuhnya gublak-gublak, ya. Mulai pandang muka, mulai mengkasta-kastakan kemuliaan, mulai cari-cari kesempatan, mulai merekayasa, mulai manipulasi, dan ujung-ujungnya isinya cuma mengumpulkan harta, nangka, dan perkara. Ini semua terjadi dalam kehidupan. Karena itu saya percaya ini waktu-waktu berharga untuk kita masuk pada mukjizat-mukjizat Tuhan, hal-hal yang mustahil. Dan tidak usah khawatir, kalau Tuhan serta kita, semua itu akan terjadi menurut pengaturan Tuhan. Bagian saudara tidur nyenyak, bagian saudara taati Tuhan, bagian saudara lakukan firman, renungkan firman, uji dan sembah Tuhan. Jadi saudara, kekuatanmu, semua pengharapanmu, semua keinginanmu, mimpimu, Tuhan yang akan ambil alih. Bagian saudara, ikuti pimpinan roh. Nanti semuanya akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu, hidup yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Bagian yang ketiga, yang terakhir, Matius 17 ayat 1 sampai yang ke-6.
Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, yaitu 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang dia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Amin. Amin. Nah saudara, ini sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Yesus cuma bawa 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke sebuah gunung yang tinggi, saudara. Ya, ini kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan diberi kesempatan naik ke atas gunung ini. Dan waktu kami sampai bersama keluarga dan rombongan ke gunung ini, sempat mengambil beberapa dokumen foto. Ada manifestasi sesuatu yang unik dalam foto itu, saudara. Ya, kalau ada kesempatan nanti saya publish di video ini, saudara bisa lihat ada gambaran-gambaran unik sekali di fotonya. Dan kami sudah periksa, itu bukan jamur atau debu, ternyata itu memang sesuatu yang nampak, ada yang di hati, ada yang di kepala, saudara ya. Saya percaya itu hal-hal yang ajaib Tuhan pesankan. Nah, saudara, yang ketiga yang terpenting itu adalah saat Tuhan sertaku, kita harus punya sebuah prioritas. Saat Tuhan sertaku, saat kita mengalami banyak hal, yang ketiga yang terpenting itu adalah Tuhan. Jadi perkara keajaiban yang terjadi hari ini, yang kita pelajari, yang kita terima, yang kita lihat, yang kita dengar, saudara harus menemukan yang terpentingnya. Karena kalau enggak, saudara nggak bisa masuki di dalam skala prioritas, karena nanti tumpang tindih dalam kehidupan, saudara. Kayak orang pergi mandi, mana yang paling penting, ambil handuknya atau lepaskan sendal, atau buka baju dulu, ataukah sisir rambut, atau nanti nggak ngerti yang namanya tatanan dan skala prioritas. Kenapa? Semuanya penting, tetapi akhirnya nggak ngerti dulu. Loh, buka bajunya di depan dilihat semua orang, akhirnya apa? Nggak jadi berkat. Nah, inilah dalam kehidupan kekristenan hari ini yang menjadi sandungan itu, karena anak-anak Tuhan tidak melihat penataan, tidak masuk dalam kebijakan, dalam prioritas kerohanian hidupnya, saudara. Nah, kita bisa melihat Petrus, Yakobus, Yohanes. Wah, keren loh kami ini loh. Nah, ini yang dipunyai perasaan anak-anak Tuhan hari ini. Kami ini loh, ini kami loh. Lihat, munculnya siapa di sini? Dikatakan Elia dan Musa. Ini loh, kami loh, ini loh. Nah, ini hari ini yang terjadi dalam kekristenan. Gua loh, ini gua loh, ini gua, aku loh. Nah, ini keakuan muncul, saudara ya. Lalu ada orang mulai ngomong, umurmu berapa sih? Pada saat itu umur murid-murid mungkin di kisaran 30-50 tahun kali, saudara. Musa dan Elia itu jaraknya dengan Tuhan Yesus itu ratusan tahun, saudara. Ya, mungkin ribuan tahun, saudara. Dengan Elia itu jaraknya jauh. Bagaimana mungkin Petrus, Yakobus, Yohanes bisa kenal sama Elia dan Musa? Saya aja sama engkong saya masih ingat. Kongco saya nggak pernah lihat, ya. Kongco-nya apalagi, saudara ya, generasi ini. Ya, makanya sebenarnya hati-hati di dalam suatu keadaan rohani yang terjadi. Jangan terlalu egois, jangan terlalu sesumbar, jangan merasa diri sangat penting banget, jangan merasa bahwa hanya kita yang paling kenal Tuhan. Secara rumpun rohani pun kita ini bukan bangsa pilihan, kita ini yang dicangkokkan, yang seperti film yang saya tunjuk. Apa judulnya? Okay. The Pawn, ya, film Korea Selatan ya. The Pawn ya, artinya tagihan. Jaminan ya. Artinya jaminan, The Pawn ya. Itu anak yang diadopsi. Padahal itu anak tadinya jaminan. Dan saudara tahu,
Ini kan filmnya disampaikan di ibadah minggu lalu tuh dalam keadaan motornya terbalik. Dan anak itu sudah kerja di pemerintahan, sudah punya penghasilan, sudah punya jodoh, seorang dokter ya jatuhnya ya. Iya. Dan saudara tahu, dia cari apa ya papanya. Itu sampai 10 tahun keliling Korea itu loh saudara. Tapi suatu kesempatan hikmat terbuka, dia melihat apa yang pernah dia bicarakan dengan apanya ini. Nama apanya itu ada nama pergantian. Dia ingat, dia pergi kantor polisi, dia periksa, ketemu. Dan saat ketemu itu banyak air mata saudara. Dan terutama di selipan celananya saudara, ada sebuah buku tabungan. Seluruh keuangan dari apa ya, pria yang mengangkat dia jadi anak ini, uangnya dipakai untuk pendidikan. Dia sampai nangis saudara. 아저씨가 나쁘다라고. 담보. 지금 뭐라 그랬어? 담보라고 한 거 맞지? 들었어. 괜찮아 아저씨. 곧 알아보게 될 거야. 이제부터는 아저씨가 내 담보니까 정신 차릴 때까지 절대로 안 놔줄 거야. 알았지? 내가 너무 늦게 왔지. 미안해. 아빠. 미안해. 아빠 미안해. Apakah hari ini saudara pernah melihat kematian Yesus itu berharga di hidupmu? Apakah saudara pernah menghargai Dia yang tidak berdosa itu saudara, menanggung dosa kita, berdarah-darah. Dan saudara, mahkota duri itu saya pernah lihat di Israel, itu panjang-panjang, besar-besar, dan itu nancep di kepalanya saudara, dalam keadaan telanjang. Dia harus pikul salib yang begitu berat. Kalau saudara nanti tapak tilas di Golgota itu saudara, jalan salib itu berat buat seorang Yesus saudara. Saya membayangkan hal-hal seperti ini. Dan saya pernah diberi sebuah kesempatan melihat prosesi penyalipan itu pada dimensi roh diputar lagi di dalam hidup saya, dalam keadaan saya sudah meninggalkan tubuh saudara. Saya berkata, wah Tuhan, kami ini harus tahu diri, hidup harus benar-benar mengikuti firman-Mu. Kalau enggak, Engkau angkat kami jadi anak, kami bukan menyenangkan Engkau, malah mungkin melukai hati-Mu. Jadi saudara, Tuhan pesankan, kekristenan ini yang terpenting itu kasih, iman, pengharapan, yang terutama kasih. Jangan pernah kehilangan kasih dalam kehidupan ini saudara. Jangan ambil bagian-bagian yang gak penting.
tatanannya, prioritasnya, pemahamannya, kedewasaannya, kemuliaannya, kembalikan Tuhan semuanya. Di atas segalanya kembalikan pada Yesus Kristus yang kita sembah, saudara. Saudara bisa melihat satu pernyataan yang luar biasa dikatakan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini pesan yang terpenting dari peristiwa bersejarah ini, saudara. Yesus itu harus didengar suaranya, firman-Nya harus dibaca, harus direnungi. Ada banyak anak Tuhan mau masa depannya berubah. Ada banyak anak Tuhan ingin mengalami terobosan ekonomi, pengen kemiskinannya berubah jadi kaya. Ada banyak anak Tuhan yang ingin keluarganya bahagia. Ada banyak anak Tuhan ingin karirnya naik. Ada banyak anak Tuhan punya banyak dan 1000 macam keinginan, tapi mereka tidak mau mendengarkan suara Yesus. Mereka lebih senang mengejar minyak, garam, udara, emas tercurah, serbu emas. Mereka mengejar 1000 macam manifestasi. Mereka mengejar perbuatan-perbuatan Tuhan, sementara mereka mengabaikan jalan-jalannya. Mereka mengabaikan kepribadiannya. Mereka tidak pernah baca firman. Semakin banyak tahu, semakin banyak dan semakin lama dalam kekristenan ini, semakin banyak orang gak mau lagi baca firman. Mereka lupa kitab suci adalah surat cinta Yesus. Mari kembali. Kalau saudara adalah orang-orang yang punya hubungan kekasih dengan Yesus, kembali baca firman. Kembali punya waktu untuk bercengkeramah dengan Tuhan, memuji-muji Dia. Ini Tuhan pesankan, saudara. Saya ingin sampaikan bagian penutup, karena supaya ini tidak terjadi kesimpang siuran dari pemahaman apa itu terpenting dari Tuhan. Karena nanti saya juga harus sampaikan beberapa kesaksian, supaya pola pikir, sudut pandang, dan cara kita menempatkan iman dan kekristenan ini jangan sampai mencuri kemuliaan. Jangan sampai merasa diri yang punya Tuhan, kita melebihi orang lain, kita yang punya surga, kita ngatur orang lain masuk surga, kita yang seakan-akan harus melabeli orang salah atau benar, kita yang seakan-akan jadi hakim dalam kehidupan. Saya ingin kita masuk dimensi mengkoreksi diri, supaya jangan sampai orang lain masuk surga, diri sendiri terkapar, saudara. Jangan sampai sesudah memberitakan Injil, diri sendiri tidak diindahkan Tuhan. Saya ingin ajak saudara masuk dimensi itu. Ada satu bagian dari sebuah ayat, yaitu tokoh dan pelaku yang ada di balik 3 murid ini, yaitu Petrus. Saya mau ajak saudara melihat tulisan Petrus sesudah gereja mula-mula berdiri dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai yang ke-20. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 20. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Amin. Petrus berkata, kami mendengar suara dari sorga. Kami adalah saksi dari apa yang dinyatakan itu, dan menggenapi semua itu merupakan penggenapan dari semua pesan nabi-nabi Tuhan. Jadi inilah yang harus kita pahami. Pada akhirnya Petrus membawa kita masuk bahwa kita ini harus hidup dalam peneguhan.
semua hal itu harus mengalami peneguhan. Makanya ada dua, saudara. Itu peneguhan, saudara. Dan ini Tuhan dah pesan 2 kali akan kejadian. Jadi dalam hidup kita ada kemungkinan kita akan mengulang seakan-akan seperti yang pernah kita alami dalam hidup. Akan ada 2 kalinya, saudara. Ini bukan kesempatan karena memperbaiki kegagalan, tapi ini sebuah dimensi kehidupan yang Roh tempatkan kita. Seakan-akan ini bukan lagi sebatas deja vu, tapi kita sudah jalan di jalan yang pernah kita jalan ini, dan Tuhan taruh lagi pada tingkatan kualitas dan kemuliaan yang lebih besar lagi, saudara. Di kota Jombang, saya pernah melayani seorang oma yang sudah tinggal tulang dan kulit. Dan waktu saya layani, ada Bunda Inggawati Kusuma, ada adik-adik saya, anak-anak dari Bunda Inggawati Kusuma, ada beberapa teman-teman seiman dari kota Surabaya. Saya melihat jembatan kematiannya putus. Dan oleh kuasa Roh dan oleh kemuliaan Bapa, saya berdoa dimensi Roh dan meminta kemuliaan Bapa. Tangan lengan kanan itu menyeberangkan arwah dari oma yang tinggal tulang dan kulit ini. Memang ada perbuatan hidup yang salah semasa mudanya. Ada bagian-bagian di dalam kehidupan itu akhirnya berbuahkan kutuk, karena ada banyak orang tersekat. Banyak orang tersakiti oleh perbuatan hidup masa mudanya, oleh pekerjaannya, hingga kutuk itu membuat jembatan kehidupannya putus. Oleh kuasa Tuhan yang besar, sesuai waktunya, dalam waktu singkat, oma ini dibawa pulang ke surga, saudara. Beberapa teman-teman yang berkiblat pada kehidupan pelayanan profesi, ahli feng shui, orang-orang yang berkiblat dalam dunia magic, sempat menegur saya dan berkata, kamu merusak tatanan langit. Mestinya biarkan saja sampai mati. Saudara, saya tidak bisa buat apa-apa, saudara. Saya tidak punya kesanggupan apa-apa, tapi ada sebuah perasaan belas kasihan. Karena saya melihat yang masih hidup anak, cucu mantunya saudara, yang sudah mulai masuk dunia kemiskinan. Kalau ini terus dibiarkan, ini akan jadi kutuk kemiskinan yang menyedihkan, memilukan. Jadi saya berkata, semua keputusan dari Tuhan. Saya datang kepada Bapa di sorga, dan ternyata Tuhan melihat semua itu adalah baik dan menyelesaikan kematian itu. Kemudian suatu perkara keajaiban terjadi lagi, itu kota Jombang. Dan kejadian berikutnya, saya sedang ada di Jombang, saya dijemput ke kota Surabaya, saudara. Sebuah permintaan pelayanan. Ada seorang pria, ini konglomerat besar, orang hebat pada masanya, tinggal tulang dan kulit juga. Konon ceritanya sudah dilayani beragam banyak hamba Tuhan dalam dan luar negeri. Semua hamba Tuhan yang sudah senior, yang top sudah diundang. Tapi ini opa gak bisa mati-mati, bahkan sempat berapa kali mau mati, hidup lagi, saudara. Saya diminta untuk melayani. Ada sebuah tanda-tanda keajaiban. Saya ada dapat dari Tuhan lagi sebuah pelengkapan pelayanan. Ini yang membuat saya kenapa ingin punya gedung tersendiri yang dari Tuhan, untuk mengimpartasikan semua kekayaan surga yang Tuhan titipkan ini, saudara. Karena ini terus berulang-ulang, saudara. Ada sebuah tanda-tanda, dan ini juga kemarin Bu Angel setelah cerita, ada juga suatu pelayanan request yang lagi nunggu waktunya juga tanda-tanda ini muncul. Dan ini juga tanda-tanda yang menyelamatkan seorang pria terhormat yang hari ini sudah kumpul dengan keluarganya di Kanada, saudara. Jadi ini tanda-tanda saya kenal sekali. Kenapa? Karena ini kadang melewati batasan kemustahilan dan batasan medis. Karena itu perkara roh, saudara. Keajaiban-keajaiban yang memang ada di muka bumi ini. Saya datang, kemudian saya melihat, wah, ada penguasa itu sebesar kemuliaan Bapa, tapi itu bukan Tuhan, bukan pemilik surga. Dan kemudian oleh kuasa Tuhan yang besar, setelah Tuhan beri kesempatan saya melayani dalam masa kurang lebih 3 minggu, saudara, pria terhormat 23 tahun ini meninggal dunia, saudara. Ternyata siapa sangka putranya, ya seorang hamba Tuhan, adalah teman karib saya, saudara. Selesai.
apakah saya harus bermegah seperti yang tadi saya sampaikan? Wah, ini sudah semua orang, kamu sakti. Apakah sampai titik itukah kita hidup melayani? Apakah kita hanya melayani untuk diri sendiri, ataukah itu semua kita sadari itu bukan punya kita, saudara? Kemarin 2 hari saya menyelesaikan masa pendidikan master teologi selama 9 jam. Selepas selesai, seorang teman berkata, kita doakan teman yang ini yuk, sakit. Saya itu lagi didera sakit kepala hebat sekali. Saya bilang, ayo, kapan bisanya Pak Johan? Atur, saya sudah siap kalau mau sekarang pun. Oke, diatur. Kemudian saya bilang, undang seorang teman rekan sekerja lagi yang ada di Tawamangu, seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang. Oke. Akhirnya kami video call lewat WhatsApp berempat. Ini anak gadis masih muda sekali, ngalami serangan sedikit. Lalu teman yang di Tawamangu, hamba Tuhan gembala sidang ini main gitar nyanyi. Saya baru sekali lihat ya, main gitar nyanyi. Suara menggema, hadirat Tuhan turun. Lalu kami berdoa bersau-sautan, dan saat berdoa itu sakit kepala saya ditarik keluar, saudara. Hilang saat itu juga. Lalu sore itu selepas berdoa itu Tuhan bilang sama saya, nah, saya bilang, iya Tuhan, pergi cari makan. Saya tanya, kemana Tuhan? Apa namanya makanan kemarinnya? Tahu campur ya? Iya, tahu campur. Nah, Bu Angel pengen kemana yang dekat sini? Bu Angel pengen tartar, bukan tarian, itu nama tempat makan dekat rumah sini. Terus jauh-jauh lah Pak, udah sore. Tapi rewel sama saya pengen makan tahu campur. Anak dan bapak kalau udah jalan memang bercampur, saudara ya. Makanya makannya tahu campur. Saya nggak ngajak saudara melihat makanan. Nanti saudara habis ibadah sibuk nyari tahu campur. Pada saat kami duduk, Bu Angel juga akhirnya pesen tahu telur. Ya, Ricci makannya nasi ayam, nasi uduk ayam. Saya tak ngikut karena dia menghabiskan 1 ekor ayam betutu. Yang di rumah ada 1 ayam betutu, dihabiskan ya. Sebenarnya makanya saudara kalau saya berdoa melepaskan berkat buat kita, itu isinya betutu. Berkatnya melimpah, saudara. Diberkatilah orang-orang yang telah memberkati. Kami balik lagi jalan kaki. Jarak rumah saya dengan warung itu sudah sekalian Tuhan perintahkan kami anggap olahraga sore sambil memetakan jalan-jalan sambil berdoa. Itu 5 kilo lebih ya, gitu ya. Bolak-balik 5 kilo lebih. Dan dalam sebuah perjalanan pulang, saya tiba-tiba disuruh Tuhan ke cross jalan, saudara. Mestinya ke kanan, Tuhan bilang ke kiri. Akhirnya kami ke kiri, dan dalam langkah sekitar 15-20 meter ada seorang ibu-ibu lewatnya, lagi narik gerobak. Dan ini pemandangan yang nggak biasa, karena kan kita semasa pandemi jarang keluar naik gerobak, dan jarang keluar lihat orang naik gerobak. Dan lebih nggak biasa lagi lihat ada bocah kecil duduk di tengah gerobaknya ya. Umur bocah itu mungkin sekitar, oh iya, gadis kecil umur 6 tahunan ya, apa 7 tahun. Anaknya nggak mau ngikut. Ya. Lalu roh Tuhan berkata pada saya, nah, engkau punya berkat-berkat di rumahmu. Lihat apa yang dicari ibu ini, serahkan pada dia. Saya melihat, gerobaknya isinya. Saya bilang, Bu, sebentar, saya lihat. Saya hentikan ibu itu. Saya lihat isinya tuh botol-botolan, kardus-kardusan. Lalu Tuhan berkata pada saya, suruh dia jalan ke arah rumahmu, kasih tahu alamat bagian sini, tunggu di depan pos satpam, karena yang gerobak-gerobakan itu di komplek perumahan ini tidak dibolehkan, saudara ya. Jadi kami pulang jalan kaki berempat, mampir ke kafe kopi, saudara ya. Itu si bungsu Serat senang minum kopi, jadi nitip kopi ya. Jadi mampir beli segelas kopi. Ternyata itu pelambatan supaya ibu itu ya bisa ketemu kami pas, karena begitu kami keluar dari gang depan itu pos satpam ya, itu gerbangnya ditutup karena semua jadi satu jalur. Dari jauh saya melihat satu langkah, itu benar-benar pas waktunya
Saya lambain itu ibunya lagi bawa gerobak. Saya yakin ini ibu antara percaya nggak percaya bahwa kita panggil dia untuk melepaskan berkat. Ini orangnya lagi jalan kaki, saudara. Ya, sekeluarga lagi jalannya. Videonya saya tayangkan buat saudara bisa melihat, karena Bu Angel dengan Rehuel pada akhirnya juga ada melepaskan berkat-berkat juga di baliknya. Beberapa sempat kerekam, beberapa tidak bisa kerekam, dan juga ada berkat-berkat minuman. Dan saya merasa dalam kehidupan ini kasih itu lebih berharga dari apapun. Meskipun Tuhan beri kita hal-hal ajaib, spektakuler, mulia, sakti, hebat, apapun, semua itu kalah berharga dengan perbuatan kasih. Tuh, tantenya mau kasih hadiah buat adik. Bilang apa? Makasih. Ya. Ya, sama-sama. Baik-baik, Bu ya. Saya merasa dalam kehidupan ini kasih itu lebih berharga dari apapun. Meskipun Tuhan beri kita hal-hal ajaib, spektakuler, mulia, sakti, hebat, apapun, semua itu kalah berharga dengan perbuatan kasih. Jadi saya dorong, nasihatkan semua umat Tuhan. Terpenting itu Tuhan. Terpenting itu Anda, keluargamu dengan Tuhan. Tuhan kenal saudara. Tuhan menempatkan saudara di buku kehidupannya, buku anak domba. Saudara tahu bahwa kita ini anak angkat, tahu diri, tahu budi, balas budi, saudara. Dan saudara ingat mempelai Kristus, nanti saya tayangkan. Apa? Gendongin. Apanya yang 10 tahun hilang itu dalam keadaan seperti monster, tiba-tiba bisa sadar karena kasih itu menyadarkan dalam kehidupan. 신부 입장 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 지금 뭐라 그랬어? 승희. 아빠, 가자. 자, 사진 찍겠습니다. 자, 웃으시고요. 하나, 둘, 셋. Jadi saya berdoa lewat ibadah online ini. Pesan-pesan ini bisa membuat semua kita, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, rekan sekerja dalam Tuhan, semua orang yang mendengarkan untuk menyadari bahwa kasih itu berharga dalam kehidupan. Mengalahkan, mendamaikan semua pertikaian, mengatasi semua kepentingan. Kasih itu menjadi bagian yang menyatukan dan membuat seisi dunia ini damai sejahtera, seisi dunia ini tentram, seisi keluarga bahagia namanya. Mari kita berdoa. Anugerah-Mu besar. Kami mendengar Engkau mengajarkan kami secara pribadi pelajaran malaikat Tuhan bagian yang kelima, bagian terakhir ini. Engkau serta kami Tuhan. Engkau sertaku, Engkau serta keluargaku, Engkau serta bangsaku. Engkau memberikan kami jaminan perlindungan, pemeliharaan. Karena itu kami tidak takut dan tidak gentar. Seluruh hidup kami ada Engkau dalam kehidupan kami. Engkau memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini. Semua hati yang terbuka yang mau mendengar suara-Mu. Semua mulut yang mengaku untuk bertobat, berbalik dari tingkah lakunya yang salah, tingkah laku yang jahat, dari kemalasan, dari tidur yang panjang, dari kebodohan dan kesia-siaan, dan buang waktu-waktu berharga itu. Kau lihat tuh, ulurkan tanganmu, beri kekuatan.
perubahan hidup terjadi. Beri kekuatan berbalik pada dimensi rohmu untuk mencari wajahmu, bisa lagi kembali punya waktu-waktu berdoa, merenungkan firman, hidup bersama keluarga harta pusaka yang kau percayakan, hidup dalam pemulihan dan anugerah yang luar biasa itu. Dan lihat orang-orang yang mendengar suaramu saat ini, sebelum mereka melakukan segala sesuatu yang kau perintahkan, engkau yang mempercayakan benih, hamba melepaskan berkat-berkat benih kehidupan. Adonan-adonan yang diberkati, lumbung-lumbung yang diisi penuh, rekening-rekening bank yang Tuhan adakan dengan ajaib, bisnis-bisnis pekerjaan pelayanan yang dibuat Tuhan berhasil, pendidikan-pendidikan anak-anak yang memuliakan Tuhan dengan prestasi yang memberkati, dan pintu-pintu kesempatan untuk anak-anakmu berkarya, untuk anak-anakmu bekerja, untuk anak-anakmu beraktivitas dan menemukan jalan-jalan kehidupan itu terbentang luas. Dan kami selesaikan bagian kami dalam ibadah ini. Engkau datang, Engkau memberkati kami. Mari saudara terkasih, kita siapkan diri kita. Pastor Serat akan melepaskan berkat-berkat Bapa Surgawi. Dalam ibadah online ini kita belajar tentang Tuhan sertaku, dan merupakan bagian terakhir dari serial pelajaran malaikat Tuhan. Kiranya jalan-jalan hidup kita diterangi oleh cahaya firman Tuhan selalu. Berita Roh Kudus yang terang menerang akan selalu menerangi langkah kaki kita, sehingga kita dan keluarga kita penuh keberuntungan dan kebahagiaan. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan sehati dan doa sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonaimu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keluargamu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karier bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati.